anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Miss harap kabar anak-anak semuanya tetap baik, sehat, dan luar biasa. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar PKN dan Bahasa Indonesia tema 2, yaitu subtema 1. Supaya anak-anak paham, perhatikan penjelasan Miss berikut ini ya. Kita akan belajar PKN tentang meminta pertolongan dan mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Pernahkah kamu membantu orang lain atau menerima bantuan dari orang lain? Nah, ketika sudah menerima bantuan dari orang lain, apakah yang harus kita ucapkan kepada orang yang sudah membantu atau menolong kita? Nah, supaya anak-anak paham, mari simak penjelasan Miss berikut ini ya. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang kerjasama. Salah satu contoh kerjasama adalah membantu atau menolong orang lain. Nah, setelah kita dibantu oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis. Setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Ucapan terima kasih merupakan bentuk ungkapan yang dilakukan setelah kita menerima kebaikan. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih, artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Terima kasih Tian sudah membantu kakak menjemur pakaian. Sama-sama kak. Hai, tempat pensilmu terjatuh. Ini, lain kali hati-hati ya. Terima kasih ya, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Teman, bolehkah aku minta tolong untuk mengambilkan uang logamku yang jatuh itu? Oh, tentu saja, ini dia uang logammu. Terima kasih. Kayaknya Caleb mulai lapar. Ayo kita lihat gimana Caleb minta makan dari mamanya. Ma, mana makanan? Aku lapar nih. Caleb, Menurut kalian, apa cara minta makan seperti itu sopan? Tidak. Ayo kasih Caleb kesempatan lagi. Dan dengar, kata apa yang kali ini dia pakai. Ma, tolong buatkan aku makanan ya. oh ya sayang, Mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Yehua saja berbicara dengan sopan. Nah, kamu sudah dapat yang kamu minta, Caleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar. Jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Nah, anak-anak, video tadi adalah salah satu contoh permintaan tolong yang baik dan mengucapkan terima kasih yang baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia tema 2 subtema 1, yaitu jenis-jenis dongeng. Adapun tujuannya siswa mampu memahami jenis-jenis dongeng. Supaya anak-anak semakin paham, perhatikan penjelasan Miss berikut ini ya. Baiklah anak-anak, sebelum Miss menjelaskan jenis-jenis dongeng, Miss akan kupas sedikit apa pengertian dongeng. Minggu lalu, Miss Jessica sudah memberitahu atau menjelaskan pengertian dongeng.
Nah, saat ini Ibu akan menjelaskan kembali, dongeng merupakan cerita hayalan bercerita kehidupan zaman dahulu, berisi pesan atau amanat. Anak-anak sudah paham kan pengertian dongeng? Sekarang kita akan membahas jenis-jenis dongeng. Perhatikan ya. Berikut adalah jenis-jenis dongeng: mite, fabel, parabel, legenda, dan hikayat. Anak-anak boleh lihat Bu Pena halaman 107 hingga halaman 108. Di situ sudah ada dijelaskan. Nah, Miss di sini akan menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama adalah mite. Mite adalah sebuah cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Biasanya mite menceritakan tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, atau bahkan hantu. Nah, mite ini mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Berikut adalah contoh dongeng mite. Yang pertama, Nyi Roro Kidul. Yang kedua, Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Jenis dongeng yang kedua adalah legenda. Legenda merupakan dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contoh dongeng legenda yaitu Asal-usul Danau Toba. Cerita ini berasal dari Sumatera Utara. Yang kedua, cerita legenda Sang Kuryang dan Tangkuban Perahu. Cerita ini berasal dari Jawa Barat. Jenis dongeng yang ketiga yaitu fabel. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang. Di dalam fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan memiliki perilaku seperti manusia. Atau bisa diartikan, fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, anak-anak, Ibu akan mengambil 2 contoh dongeng fabel. Yang pertama, Kancil dan Buaya, dan yang kedua, Kelinci dan Kura-kura. Nah, dari cerita fabel ini, anak-anak pasti sudah pernah mendengar ya. Nah, jenis dongeng yang keempat adalah hikayat. Hikayat artinya dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contoh dongeng hikayat adalah Kisah Abu Nawas dan Bunga Kemuning. Nah, jenis dongeng yang kelima adalah parabel. Parabel merupakan dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh dongeng parabel yaitu cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang ini memiliki atau mempunyai pesan amanat kepada kita bahwa kita jangan durhaka kepada orang tua kita. Nah, contoh yang keduanya adalah dongeng Sikabayan. Dongeng Sikabayan ini memiliki pesan bahwa kita tidak boleh lupa kepada orang lain, apalagi orang lain itu dalam kesusahan. Maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas bahasa Indonesia hari ini kita tidak ada ya anak-anak. Dan tugas PKN, tuliskanlah 5 pengalaman kamu meminta tolong dan mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Contohnya seperti yang ada di video ya. Oke, semoga apa yang Miss jelaskan hari ini anak-anak dapat mengerti dan dapat dipahami. Jika ada anak-anak yang ingin bertanya, silakan hubungi wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih.